branding yourself gitu ya. Mungkin sebelumnya Mas Jo bisa ceritain tentang pengalaman karirnya atau mulai ngerintis bisnisnya sampai sekarang dikenal menjadi Rich Joe gitu. Oke. Terima kasih Mbak Lala. Sebenarnya yang di sebelah saya juga nggak kalah hebat ya. Membangun brandnya dari kecil sampai berapa cabang? Ya ini cabangnya. Siapa yang nggak kenal coklat klasik gitu ya. Ini saya jadi moderator atau apa? Terbalik. Biasa ngobrol soalnya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya ngelihat ini di sini muka-muka orang-orang yang bakal menjadi milioner nih. Amin. Kok kecil Amin nih? Saya ngelihat hari ini muka-muka yang bakal jadi milioner. Amin. Masih kecil ya. Pakai tepuk tangan kalau gitu. Saya pagi ini ngelihat teman-teman semua yang bakal menjadi calon milioner. Amin. Oke, gitu. Mungkin nggak sih? Mungkin. Lah nggak percaya diri sendiri. Mungkin nggak? Mungkin. Oke. Saya membangun brand saya sendiri berawal dari hal yang sangat kecil. Memang kalau diceritakan panjang kali lebar, ceritanya butuh 2 hari 2 malam, Mbak. Nggak pulang ya? Nggak pulang kayaknya. Tapi saya persingkat waktu. Saya di Jakarta pernah menjadi karyawan 12 tahun di dunia perbankan. Di Standard Charter, di HSBC sama Bank Sinarmas di Jakarta. Lalu kemudian saya terpincut dengan Gadis Malang dan saya pindah ke Malang 2015 saya masuk Malang. Jadi saya baru masuk Malang 2015 Januari, Mbak. Ada yang baru masuk Malang 2015 barengan sama saya mungkin teman-teman di sini? Angkat tangan. Ada 2. Ada lagi? Oke, kita baru masuk Malang 2015 Januari. Saya masuk Malang itu enggak punya apa-apa, enggak kenal siapa-siapa. Yang saya kenal cuma istri saya yang tersayang. Cuman itu doang, enggak kenal siapa-siapa. Lalu kemudian memang karena kebiasaan saya di banking, saya bekerja 24 jam lah bisa kalau di dunia perbankan itu 12 jam itu benar-benar memang mendidik saya, meng-create saya bahwa saya harus terlalu bekerja gitu loh. Saya masuk Malang 2015 Januari saya main properti, kecil-kecilan. Cari rumah murah yang rusak lalu kemudian saya bangun dan kemudian saya jual, Mbak. Tapi karena saya kebiasaan di bank, saya kebiasaan aktif dan saya kebiasaan kerja, bagi saya properti itu saat itu tidak terlalu mengekspresikan diri saya. Karena saya cuma nego di depan, sudah selesai, lalu kemudian yang bangun itu siapa? Tukang. 1 bulan, 2 bulan dibangun tukang, kita cuma nganggur, ngopi dan lain-lain. Wah ini nggak bener nih kalau gini terus saya bakal bego nih. Akhirnya saya keliling kota Malang saat itu, lalu kemudian ketemu yang di Jalan Coklat. Barber pertama saya buka hanya dengan modal 120 juta. Jadi saya sewa, waktu itu saya sewa, Mbak Lala, saya sewa ruangannya berapa ya? Lebih kecil dari ruangan ini sebenarnya. Mungkin ada yang pernah ke Rich Joe Barbershop Jalan Coklat? Kecil ya, pertamanya tuh kecil, yang depan itu baru dibangun. Jadi pertamanya tuh kecil, itu cuman sekitar berapa ya? 4 kali 5 lah kayaknya, cuman 4 kali 5 modal 150 juta kita bangun. Tapi karena memang saya punya strategi dan manajemen pengalaman saya di perbankan, saya kelola dari 1 cabang, kemudian kita membuka cabang di 2015 Februari 2015 kita buka yang di Coklat. Pertama kali buka nggak ada yang motong, Mbak. Jadi saya cari kemana-mana orang yang motong dan segala macam, akhirnya dapat. Nah itulah usaha ya. Usaha itu tidak pernah mudah di depan, enak di belakang, susah di depan. Jadi susah sekali waktu saya bangun Rich Joe Barbershop, istri saya jadi kasirnya. Saya punya karyawan 3 yang motong hari pertama resign 1, hari kedua resign lagi 1 orang, tinggal 1 orang. Jadi nyarinya luar biasa. Itu yang kita bangun pertama kali Rich Joe. Nama itu keluar memang dari waktu saya ada di perbankan. Saya tidak menyukai nama saya aslinya sebenarnya. Nama itu pemberian orang tua, tapi saya tidak terlalu menyukainya karena nama saya adalah Joko Prihatin. Lalu saya tanya sama orang tua saya, kenapa nama saya Prihatin? Orang tua saya saat itu bilang, nak kalau mau sukses harus prihatin. Nanti kalau udah sukses boleh kamu nggak prihatin gitu ya. Tapi kalau sukses harus prihatin di depan. Iya tapi nggak menjual gitu ya waktu kenalan. Dan banyakan orang tertawa begitu. Namanya siapa? Joko. Joko apa? Joko Prihatin. Semua ketawa.
Lalu kemudian saya di dunia perbankan, saya kebetulan ada di dunia development atau trainer, dan saya diajarkan sama mentor saya saat itu, dan itu butuhnya seorang mentor ya. Saya diajarkan mentor saya bahwa kamu boleh dilahirkan miskin dan itu bukan kesalahan. Kamu boleh dilahirkan di keluarga orang yang biasa-biasa aja, tapi jangan sampai kamu meninggal menjadi orang biasa-biasa aja. Kalau kamu sampai meninggal menjadi orang biasa-biasa aja, berarti itu adalah kesalahan kamu. Kalau kamu lahir dari keluarga bukan keluarga cendana, bukan keluarganya enak ya, tiba-tiba brojol, oe-oe, yang kita lihat Abdul Riza Bakri gitu, waduh tajir melintir. Oe-oe yang kita lihat Haritanu Subdibyo punya MNC ya kan. Yang kita lihat tiba-tiba Tommy Soeharto, kan enak ya. Kekayaannya 2000 triliun Pak gitu loh ya. 10% aja buat anaknya kan enak ya. Nah kita oe-oe ngelihat bukan siapa-siapa. Cari di Google orang tua kita juga kagak ada gitu ya. Nah kalau kita terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja, it's mean bukan kesalahan. Ya itu sebuah perjalanan. Tapi kalau kalian nanti sakit lalu kemudian meninggal atau meninggal ya, mengakhiri hidup kalian dengan jadi orang biasa-biasa aja, berarti Anda punya kesalahan. Nah, itu prinsip hidup saya. Lalu kemudian saya start dari mana? Oke, saya start. Nah, zaman waktu saya kuliah kelihatan banget nih. Belum ada Facebook, Mbak. Sebelum Facebook adanya apa? Sebelum Twitter adanya apa? Friendster. Oke. Berarti tua juga, pernah muda. Friendster itu zaman saya SD. Oh iya, makasih. Zaman saya kuliah. Kebetulan saya kuliah tahun 97-98. Pas era-era Trisakti demo, dan saya angkatan 97 di Trisakti juga, pendemo juga, makanya begitu dengar Mas Wawan, ya ini tahun 97 saya udah ngomong kayak begitu nih, gitu ya. Ya udah demo segala macam. Nah saat itu zamannya Friendster, baru keren-kerennya Yahoo Messenger Mbak. Nah mungkin sekarang nggak ngerti kali Yahoo Messenger. Ada yang tahu Yahoo Messenger? Kalau punya handphone dengan Yahoo Messenger itu kayaknya keren banget. Dah paling keren lah kalau sekarang WhatsApp. Nah Yahoo Messenger nggak ada yang pakai nama asli. Lalu kemudian saya maksud Jokaya gitu ya. Apa ya Joko Kaya segala macam. Akhirnya berubah-ubah, saya ganti, akhirnya dapat namanya Rizjo. Nah ini yang saya bawa dan saya percaya dalam diri saya bahwa someday suatu hari saya akan kaya dan semakin kaya dan lebih kaya daripada saya dilahirkan. Nah kemudian balik lagi, namanya apa ya barbernya ya? Istri saya bilang, ya udah kenapa nggak Rizjo aja? Aduh kayaknya nggak gampang deh di spell ya, bener nggak sih? Saya kenalan sama orang tuh pasti, halo Mas Ricky Jo, halo Mas Ridejowe, halo Mas Rijejo, apalah segala macam. Nggak ada yang berhasil menyepel Rizjo dengan baik, nggak pernah ada gitu. Tapi ya udah deh nggak apa-apa deh, nekat aja. Namanya Rizjo sebagai doa, sehingga waktu orang, hey Mas Rizjo, itu sebagai doa buat saya sehingga saya bisa menjadi kaya. Dan saya doakan yang nyebutin juga jadi lebih kaya. Apalagi orang yang potong rambut di tempat saya, pasti saya doakan jadi kaya. Tepuk tangan dong. Gitu Mbak, jadi itu sejarah sedikit. Februari 2015 saya buka barber cabang pertama, September saya buka cabang kedua di Sigura-gura, lalu kemudian 2016 saya buka cabang di UMM, mungkin ada yang pernah tahu, lalu kemudian di Jember 2017, 2018 saya buka di Surabaya, 2019 saya buka di Jalan Ijen, lalu kemudian 2020 harusnya kami buka lagi di 2 kota, tapi karena pandemi jadi kita stop dulu, kita mau buka di Sidoarjo, Solo, dan Jogja gitu. Luar biasa banget ya. Nah, berarti awalnya dari Yahoo Messenger ya. Yahoo Messenger. Oh, saya pikir namanya Rizjo Selalu Semangat. Bukan ya? Oke, luar biasa banget. Nah, Mas Jo ini selain punya bisnis barbershop, beliau juga punya bisnis kos-kosan ya, buat ternak-ternak mahasiswi-mahasiswi ciwi-ciwi cantik gitu ya. Ya, jangan ada mahasiswa ya. Kos-kosan, kemudian ini juga maklar pom bensin ini sepertinya ini. Alhamdulillah. Ya, luar biasa banget. Jadi awalnya dari Yahoo Messenger dan itu dari nama pemberian orang tua. Betul. Gitu kan, yang Joko Prihatin gitu. Nah, Kan jadi, ketawa kan.
Enggak sih, karena unik gitu, unik dan menurut aku ya mungkin benar juga gitu ya kan. Karena kalau memang kalau merintis sesuatu hal itu kalau misalkan kita awalin dengan sebuah keprihatinan gitu ya. Kita menanamkan rasa prihatin di dalam diri kita itu kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati gitu. Yep. Mungkin maksudnya seperti itu. Betul. Nah, tapi luar biasa banget pemilihan kata Rich Joe ini luar biasa dan awalnya dari Yahoo Messenger, Yahoo Messenger. kemudian membuat barbershop hingga pada akhirnya dikenallah sebagai Rich Joe. Nah, Rich ini Joe. yang amazed banget ya menurut saya karena jarang-jarang ada orang yang bisa menciptakan brand untuk bisnisnya dan akhirnya brand itu bisa nge-branding dirinya gitu. Saya aja nama saya bukan coklat klasik gitu ya kan. Padahal coklat klasik ini saya udah bangun dari 2012 dan itu juga berdarah-darah banget gitu. Nah sedangkan Mas Jo ini beliau mendirikan barbershop dan sekarang kalau misalkan siapa sih tuh Rich Joe gitu kan. Yang punya barbershop sekeren itu loh gitu. Nah jadi itu kan perjalanannya nggak gampang ya. Nah terus untuk ngebentuk itu sendiri, itu Mas Jo ada strategi khusus nggak sih Mas? Kayak misalkan emang di mana-mana tuh kayak ngarahin orang untuk ya aku ini Rich Joe dan bisnisku Rich Joe atau seperti apa prosesnya? Iya, membangun brand Rich Joe memang nggak gampang ya. Ini semakin saya percaya diri waktu saya melihat ada sebuah brand yang memakai nama saya atau saya dulu atau dia duluan ya. Tahu nggak yang pakai nama selain saya siapa? Yang lebih terkenal. Rich Brian. Tiba-tiba muncul nama Rich Brian. Oke, berarti nama Rich Brian ini sudah diperkenalkan di luar sana, mendadak jadi hits gitu ya. Saya awalnya nggak pede sebenarnya pakai nama Rich Joe. Apa sih Rich Joe? Itu adalah satu nama yang sebenarnya susah dikatakan. Sampai saat itu pun masih banyak orang yang ngomong Richard Joe segala macam. Tapi begitu ada namanya Rich Brian, and then kemudian dia terkenal di luar sana, saya semakin pede memakai nama Rich Joe. Rich Joe ini dibangun dari satu buah mimpi ya. Saya mimpi. Kita semua tuh punya satu buah gift, satu buah anugerah sama Allah Subhanahu Wa Taala waktu sebuah mimpi yang semua orang bisa lakukan. Ya. Semua orang bisa lakukan, cuman masalahnya orang kadang-kadang hanya bermimpi di saat tertidur, Mbak. Kalau saya mimpi di saat saya tidak tertidur. Jadi saya saat melek, saya saat bengong, santai, ngopi atau anything you can do lagi santai. Santainya kalian ngapain sih? Mungkin ada yang mbak-mbak, mungkin ada yang lagi nyuci baju. Itu mungkin santainya gitu ya. Quality time lah kita ngomong. Nah, waktu quality time saya create brand saya, Mbak. Saya create Rich Joe ini apa sih gitu loh. Saya bangun Rich Joe ini waktu saya di Standard Charter gitu loh, bahwa I believe bahwa someday somehow saya menjadi CEO di perusahaan saya sendiri. Bahkan di table saya, di meja kantor saya itu saya tulis iseng-iseng gitu ya, seret CEO Rich Joe gitu. Dan semua diledekin karyawan lain, ngapain sih lo, udah kerja aja gitu kan. 12 tahun saya kembangkan dan saya cari tahu bagaimana caranya self awareness, self branding, membangun diri sendiri dan saya menemukan waktu saya membangun Rich Joe, saya menemukan bahwa membranding diri sendiri itu sangat penting. Ya, kita ini apa sih yang ada dalam diri kita yang kita mau keluarkan gitu loh. Bahwa saya percaya bahwa di dalam dunia ini kita diberikan sesuatu titipan yang nggak pernah ada diberikan kepada makhluk lain selain manusia. Apa sih titipan itu? Titipan itu sebuah nafas. Sebenarnya Allah itu waktu menciptakan kita itu kan udah jadi ya, tapi belum hidup, bener gak sih? Belum bernafas, lalu dihembuskan satu buah nafas kepada kita, lalu kemudian kita hidup. Actually itu bukan nafas, Pak. Kalau kita ngomong superpower kartun-kartun Jepang, itu adalah kekuatan yang ditaruh di dalam diri kita yang menyerupai dirinya. Sehingga kalau saya bukan orang paham agama, tapi kalau misalnya kita baca di agama, waktu kita diciptakan dan kita berdiri, malaikat-malaikat itu disuruh ngapain? Hah? Ada yang tahu nggak? Suruh sujud, Pak. Disuruh sujud di hadapannya siapa? Adam. Betul nggak sih? Pernah dengar nggak ceritanya? Disuruh sujud di depannya Adam gitu loh, bahwa Adam ini manusia yang terbaik. Sebenarnya bukan manusia yang terbaik, bukan cipta yang terbaik, tapi ada sumber yang diberikan kepada Adam, satu buah nafas kalau kita kata-kata. Makanya kata-kata itu
kurang Indonesia itu kurang keren kata-katanya, kurang banyak gitu. Dihembuskan satu buah nafas, sebenarnya bukan nafas tapi dihembuskan satu buah kekuatan di dalam diri kita sampai malaikat sendiri harus sujud di depan kita gitu loh. Dan ini yang saya temukan dalam diri saya bahwa saya punya sesuatu yang diberikan sama Allah yang kalau saya pakai ini bisa menjadi kekuatan merubah sesuatu. Dan waktu saya menemukan itu di kata-kata manjada wajada dan kun fayakun, simple kan? Kun fayakun kan cuman nggak ada tuh kalau kamu mau mendapatkan sesuatu kamu kerja, enggak kan? Kata-katanya apa sih? Tahu artinya kun fayakun? Apa? Jadilah maka terjadilah. Kalau kamu ngomong itu betul ya, katakan terjadilah maka terjadilah. Berarti gak usah kerja dong. Harusnya kata-kata kalau kamu mau kerja ya jadilah gitu loh. Kalau kamu mau lakukan ya jadilah, enggak. Tapi kalau kamu mau katakan dia baru bisa terjadi. Kenapa harus katakan? Karena memang yang sesuatu yang diberikan kepada kita itu harus kita keluarkan, harus kita katakan. That's why saya punya iman yang besar terhadap brand Rich Joe itu. Pada saat waktu kuliah saya sudah framing bahwa someday somehow saya ada di satu titik di atas, bukan di bawah. Saya akan menjadi kepala, bukan ekor. Saya akan jadi pemimpin, bukan bawahan. Saya akan menjadi tren, bukan pengikut. Itu yang saya believe. That's why waktu saya create brand Rich Joe Barbershop, alhamdulillahnya responnya sangat bagus di Kota Malang dan bisa dibilang menjadi Tiger Product. Tiger Product tahu ya, Tiger Product itu adalah produk pertama. Kayak kita ngomong, Mas beli Aqua dong, dikasihnya apa? Ades, mineral, itu namanya Tiger Product. Jadi Aqua berhasil menciptakan Tiger Product. Lalu Mas beli pilok dong, dikasihnya apa? Mereknya pilok nggak? Enggak kan, mereknya yang lain. Nah itu namanya Tiger Product. Dan saya create Rich Joe Barbershop saat itu kemudian menjadi Tiger Product karena saat itu belum ada barber yang benar-benar konsepnya barbershop. And then kemudian bagus, growing sampai saat ini dengan brand itu saya ciptakan benar-benar homey, nyaman, eksklusif, and then kemudian dilayani dengan baik dan benar, pelayanannya bagus. Terus kita buka lagi yang di Ijen juga pelayanannya juga bagus. Jadi benar-benar meng-create bahwa this is yours gitu loh. Jadi kalau lu lihat coklat klasik, lu lihat Mbak Lala gitu ya. Kalau lu lihat Rich Joe, lu lihat saya, lihat Joko. Pokoknya kalau sekarang ada yang di pinggir jalan gitu, Mas Joko, wah ini orang Jakarta nih, teman saya dulu gitu ya, teman SD, SMP, SMA. Begitu Mas Rich Joe, wah ini orang Malang nih. Jadi udah ada gapnya gitu ya. Jadi sekarang lebih banyak orang kenal saya Rich Joe dibanding kenal saya namanya saya Joko. Nah itu yang saya bangun gitu. Dan kalau lo percaya dalam satu buah brand, dalam satu buah kekuatan yang diberikan sama Allah, bahwa nggak ada kekuatan lain itu nggak ada kekuatan itu di binatang Pak. Kalau kekuatan itu ada di binatang, kita nggak akan jadi manusia Pak, dikutuk kita sama binatang. Sayangnya kekuatan itu ada di kita dan nggak semua orang bisa mengeluarkan kekuatan itu. Kalau di simpelnya saya bilang di kun fayakun itu bukan jadilah maka itu terjadi, tapi saya mengungkapkan adalah apapun yang kita katakan akan jadi kenyataan. Your word, tahu ya, your word, kata-kata Anda will create your world, gitu loh. Nah itulah yang kekuatan yang saya pakai untuk membangun brand saya Mbak. Oke, luar biasa banget tepuk tangannya buat Mas Jo. Wah, tadi panjangan ya? Oh enggak, itu malah yang kita harapin gitu. Kalau di sini Bapak cuman bicaranya sepatah dua patah, saya suruh pulang, Mbak ya. Jadi tadi saya tercengang banget saat beliau bilang bahwa saya itu mengimani brand saya gitu. Nah, jadi kayak kata iman itu artinya percaya gitu kan. Jadi kita sendiri harus percaya sama diri kita, sama potensi kita, apalagi sama apa yang akan kita create gitu. Jadi pada saat kita membangun sebuah branding, mau itu bisnis atau itu personal atau itu apapun gitu ya, kita adalah orang pertama kan yang harus percaya bahwa itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dan ini harus diamini bersama ya, gitu. Jangan hanya abis dari sini terus pulang lupa gitu. Jadi kurang lebih itu yang luar biasa banget. Dan
benar-benar tadi kayak apa yang kamu katakan, apa yang kita katakan itu adalah apa yang akan terjadi gitu. Jadi seakan-akan kita itu harus menciptakan dunia kita sendiri gitu. Karena prinsipnya kita nggak bisa menggantungkan impian kita sama orang lain ya Mas ya. Nah, oke, kemudian satu pertanyaan lagi dari saya, kemudian saya akan lempar ke audiens yang mungkin udah mulai kepo-kepo nih sepertinya sama narasumber kita yang sangat ganteng dan gagah berani ini. Nah, kita kan tahu nih Mas Jo ini adalah Ketum HIPMI Malang gitu kan. Yep. Nah, dan beliau adalah seorang CEO bagi banyaknya perusahaan yang beliau create sampai hari ini. Pasti kan ada perbedaan antara memimpin sebuah organisasi dengan memimpin sebuah perusahaan gitu. Nah, ada nggak sih maksudnya tips and trick atau apa sih yang Mas lakukan untuk meng-create itu gitu sehingga Mas ini bisa menjadi sosok Ridjo gitu kan untuk teman-teman di HIPMI dan sosok Ridjo untuk teman-teman di perusahaan Mas. Iya, memang beda banget sih kalau misalnya perusahaan automatically ya orang-orang yang kita bayar kan. Kalau kita ngomong A, mereka akan lakukan A. Kalau di organisasi adalah ini adalah sukarela, mereka bergabung bersama-sama, tidak kita bayar gitu, tapi mereka join bersama-sama. Yang saya ingatkan adalah memang tanggung jawabnya dalam mengembangkan organisasi itu sendiri. Alhamdulillahnya saya memegang amanah sebagai Ketua HIPMI Kota Malang. Teman-teman semua di HIPMI Kota Malang tuh sangat responsif terhadap organisasi yang namanya HIPMI. Kenapa? Karena saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa untuk menjadi besar, salah satu kuncinya menjadi pengusaha atau orang sukses atau mau sukses di area manapun ya. Kita mau ngomong bisnis, kita mau ngomong olahraga, kita mau jadi DJ, kita mau jadi musisi, kita mau jadi sportman gitu ya. Bahwa salah satu kuncinya adalah justru lingkungannya. Jadi saya bilang sama teman-teman HIPMI bahwa kalau kita mau sukses, simpelnya adalah gini lah. Kalau lu adalah harimau, ya harimau kira-kira ya, harimau ditaruh di kandangnya kucing dari kecil, kira-kira nanti sudah besar dia ngaum atau meong? Meong ya. Kalau kucing kira-kira ditaruh di kandang harimau dari kecil, dia meong atau mengaum? Mengaum. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk bisa membentuk kita, Pak. Kalau memang di sini adalah teman-teman yang hadir di sini karena sosok Mbak Lala, admire, bangga dengan Mbak Lala gitu ya, bisa mengembangkan bisnis sedemikian besar gitu ya, bahwa itu adalah sudah menjadi satu buah trigger Anda berkumpul karena memang antusiasnya terhadap bisnis gitu ya. Percayalah, menjadi orang kaya itu enak. Bener gak? Amin gak? Tepuk tangan dong yang percaya. Percayalah, bener gak Mbak Lala? Enak gak punya duit? Alhamdulillah, percayalah menjadi orang sukses sangat-sangat enak, apalagi di Indonesia. Money talk gitu ya, uang itu berbicara. Jadi teman-teman, untuk menjadi sukses itu kita harus berkumpul sama orang-orang sukses. Bahkan lebih gilanya lagi, kalau kamu mau jadi jutawan, kamu harus berkumpul sama jutawan. Kalau kamu jadi miliarder, kamu harus berkumpul sama miliarder. Kalau kamu mau jadi triliuner, kamu harus berkumpul bersama triliuner. Karena nggak bisa teman-teman kalau mau jadi miliuner gabungnya sama jutawan, nggak akan jadi miliuner. Miliuner nggak mungkin bergaul sama jutawan. Kita bicara teman dekat. Tapi kalau berteman dengan semua orang, tapi lingkaran tidak mungkin. Triliuner, ada nggak di sini triliuner? Boleh angkat tangan triliuner? Triliuner in the future, yes. Right now ya, sekarang. Ada nggak triliuner? Gak ada Pak. Kenapa? Karena kita belum jadi orang triliuner. Triliuner pasti adanya di lingkaran triliuner. Miliarder adanya di lingkaran miliarder gitu loh. Jutawan ada di lingkaran jutawan. Bagaimana buat teman-teman yang mungkin jutawan saat ini bergabung sama miliarder? Caranya gimana? Supaya si kambing berteman dengan macan, di mana tempatnya? Supaya si ayam berteman dengan elang, di mana tempatnya?
Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih voucher potong Rich Joe gratis. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Bagaimana caranya si kucing bisa berteman dengan harimau, si kambing bisa berteman dengan si onta, si ayam bisa berteman dengan si elang? Ada yang tahu? Ayo calon Oh, yang di pengusaha ujung nih. loh, di ujung. Selamat pagi Mas Rizjo, perkenalkan saya Nizul. Yes. Jawaban saya terkait dengan gimana caranya ayam bisa masuk ke lingkaran elang atau kucing masuk ke lingkaran harimau, ya kita masuk ke ekosistemnya. Kalau misalkan perumpamaan kita sebagai manusia, ya kita berkumpul dengan komunitas ataupun circle yang membangun ataupun menciptakan habitus atau kebiasaannya seperti itu. Itu. Terima kasih. Top. Tepuk tangan dong. Satu lagi deh yang jawab. Ah, ini. Jawabannya terlalu luar biasa, Mas. Thank you materinya. Saya Stefa, salam kenal semuanya. Kalau jawaban saya nomor 1 paling praktikal menyambung dari jawaban tadi, cari hobi yang sama, samperin di tempat mereka nongkrong. Itu bagaimana saya ketemu misalnya Pak Sandiaga bulan lalu di Jakarta, Oke. atau misalnya saya ada project sama Tompi sekarang karena kesamaan hobi, itu aja. Thank you. Makasih. Thank you. Luar biasa orang-orangnya. Tepuk tangan dong buat semuanya. Jawabannya luar biasa, tapi kalau saya jawabnya simpel sih. Ya di kebun binatang, Pak, ketemu mereka. Gitu doang. Jadi kalau lu lihat film kebun binatang, film apa tuh yang dulu Madagaskar, kan mereka saling ngobrol ya. Madagaskar. Mereka saling ngobrol. Ya ketemu, mereka bisa berteman ya hanya di kebun binatang gitu loh. That's why kalau lu saat ini memiliki omset hanya 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 50 juta per bulan. Kalau mau ketemu sama orang yang omsetnya 1M per bulan, 5M per bulan, ya cuman adanya di kebun binatang atau di komunitas. Apa sih komunitasnya? Ya saat ini yang ada di komunitasnya adalah HIPMI Kota Malang gitu ya. Di himpunan pengusaha muda ini saya banyak belajar, saya banyak bertemu sama orang-orang hebat. Salah satunya Mbak Lala. Saya nggak pernah berhasil membangun food and beverage. Bisnis food and beverage saya nggak pernah berhasil. Yang paling berhasil adalah beliau, punya cabang ratusan gitu ya kan. Saya harus banyak belajar sama beliau, omsetnya miliaran. Ya, cuman di HIPMI gitu loh. Bahwa cuman di ekosistemnya betul. Tapi ekosistemnya apa? Kalau kalian tertarik menjadi orang kaya, cari ekosistem organisasi, cari komunitas yang banyak orang kayanya. Saya sih sesimpel itu gitu loh. Cari banyak orang kayanya. Dan kalau kalian masuk dengan HIPMI-nya, kalian mau bertanya apapun, akses apapun, saya mau bikin coffee shop, kita punya Mbak Lala yang punya coklat klasik, kita punya Mas Hendy yang punya Fosco, kita punya Mas Canggih salah satunya yang punya Go Kopi, kita punya siapa lagi ya? Punya Mas Alek yang punya Fugu Coffee, siapa lagi ya? Punya Mas siapa pesan kopi? Renungki yang punya pesan kopi, itu semua di HIPMI. Mas saya mau punya barbershop, ada Rizjo yang punya Rizjo Barbershop, ada Brian yang punya Goodfellas, banyak. Saya mau punya hotel, ada teman kita yang punya Olino Garden, ada yang punya teman kita yang punya Tai Chi Hotel. Ayo mau belajar apa? Cuman ada di ekosistem. So kalau kamu mau menjadi pembalap, jangan gabung di komunitas HIPMI, nggak akan diajari cara balap. Ya, tapi kalau mau balapan gabung sama ya komunitas-komunitas motor, mobil yang ada di pinggir-pinggir jalan setiap hari Sabtu dan Minggu, tanya mereka, gue mau join, kamu bisa join. Tapi kalau mau, mas saya mau jadi kaya, mas saya mau jadi pengusaha, mas saya mau jadi pembisnismen, gabungnya di HIPMI. Nah itu yang saya tekankan buat teman-teman HIPMI, di HIPMI sehingga mereka bisa bertanggung jawab kepada HIPMI-nya Mbak, seperti itu sih Mbak. Oke, luar biasa banget. Tepuk tangannya buat Mas Jo. Thank you. Nah, sedikit satu lagi ya sebelum ke teman-teman. Banyak juga nggak apa-apa. Jadi kalau tadi kan disebutin bahwa kita tuh harus masuk ke komunitas dan bergaul dengan orang-orang yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Misal kita mau jadi miliarder ya kita gabungnya sama miliarder. Tapi kan tidak mudah ya Mas untuk menembus circle tersebut gitu. Itu kan pasti yang di benak teman-teman gitu. Ya kalau ngomong aja mah enak gitu Mas Jo ya gitu. Tapi kan gak gampang gitu untuk temenan sama Pak Sandiaga Uno, untuk temenan sama Gilang MS Glow misalkan, atau mungkin temenan sama Mas Jo juga
bentengnya sangat amat tinggi gitu ya. Udah kayak gitu kita udah bisa masuk, kitanya gagal untuk mengadopsi diri gitu. Jadi untuk menyesuaikan dirinya tuh kita kayak kesusahan gitu. Nah ini ada tips and trick nggak sih untuk itu? Iya sebenarnya simple sih, mulai aja dulu gitu ya. Kadang-kadang orang kan malu nggak memulai sesuatu yang aduh gua malu, pretend. Yang dulu saya lakukan, ini saya bongkar yang nggak pernah saya ceritain ke orang-orang lain. Sebenarnya dulu saya punya mentor di Standard Chartered, Mbak. Mentor saya ini rodok crazy orangnya, rodok gila. Bukan crazy rich, tapi crazy people. Tapi mentalnya luar biasa gitu lah. Saya belajar banyak dari beliau, dari mencoba merubah mindset. Setiap hari Sabtu, setiap hari Rabu, setiap hari kerja, setelah pulang kerja, saya diminta memakai jas, dasi, setelan suit as like lu tuh milioner gitu. Konsep lu milioner tuh gimana sih? Pakai dasi, pakai jas, and then pakai sepatu oke, segala macam. And then kemudian kita ketemu setelah pulang kantor, kita ganti baju, kita pakai jas, kita pakai dasi, keren lah pokoknya. Saya diajak ke bandara. Oke, hari ini kita ke bandara. Jadi kita ke bandara, Pak. Ngapain bro ke bandara? Belajar. Oke, kita ke bandara di Soekarno-Hatta. Ada orang Jakarta di sini angkat tangan? Satu. Cuma satu orang Jakarta. Oke, yang pernah ke Soekarno-Hatta angkat tangan? Nah, oke pasti banyak. Bandara 1 Soekarno-Hatta hanya melayani Lion Air, Sriwijaya dan lain-lain ya. Saya duduk di sana mengawasi 2 jam. Cuman mengobserve sama dia, diajarin Mbak. Tuh lihat, orang yang penerbangan Lion Air, Sriwijaya dulu masih ada Merpati. Tuh orangnya biasa, pakai sendal jepit, celana jeans, kaos biasa. Yuk kita deketin deh sebelah. Lihat dengerin ngomongnya apa. Ngomongannya kalau nggak gibah, ngomongin presiden, ngomongin politik, ngomongin gubernurnya, ngomongin wali kotanya, ngomongin pacarnya, ngomongin mertuanya, ngomongin keadaannya, komplain bisnisnya, bener gak? Kebanyakan seperti itu, lihat deh. Oke, kita cek satu lagi, sebelah sana misalnya. Oke, ke sebelah sana, kita duduk di sebelahnya. Nih lihat nih, dia ngomongin apa? Bener, sama. Ngomongin bisnisnya, komplain bisnisnya, komplain bosnya, komplain kerjaannya, komplain tugasnya, komplain rumahnya, komplain mobilnya, segala macam. Ngomongin kemarin ada gosip tirai itu kan ya lagi ngetren ya kan. Terus ada video ini, video itu doang yang dibahas gitu. Oke, lihat ya. And then kemudian kita pindah ke Terminal 2, business class. Kita masuk ke lounge, bayar, masuk ke lounge, duduk. Yuk kita dengerin orang duduk sebelah. Beda Pak, mereka ngomongin oke, Mas jadi kalau saya jual ini berapa saya dapat? Mas dapat 3 miliar. Oke, dari 3 miliar ini saya dapat berapa? Mas dapat 2% dari 3 miliar. 2% 3 miliar. Jadi ngitung 2% 3 miliar. Oh iya, gak bisa lebih tah. Saya mau lebih deh, jangan 2%. Saya kan udah kasih bisnis bagus ke Anda. Kalau Anda gak mau saya kasih ke Lala nih. Lala bisa kasih saya 4%. Lu dari mana? Jangan begitu dong. Ya udah saya naikin 3,5%. Gak bisa, saya maunya 4% karena ini bagus 3 miliar. Dari 3 miliar ini saya jadi gini. Udah kalau nggak mau oke gini. Saya dapat kosakata baru. Oke, seminggu ini kalian pernah nggak dengar di kuping kalian ngomongan soal miliar? Angkat tangan. Yang pernah dengar seminggu ini? Oke, 1. Ada. Broadcast WA sampean ada nggak yang miliaran gitu? Angkat tangan boleh. Oke, mungkin 1 luar biasa. Menang undian gitu ya. Menang undian gitu ya. Ya luar biasa. Kalau Mas Tomli udah keren. Ada lagi nggak ada kan? Ya kayak gitu loh. Jadi begitu oke, lihat dengerin ya. Oke, selesai. After that Rabu depan saya diajak pakai suite lagi nongkrong di Grand Hyatt. Saat itu ngapain bro di Grand Hyatt? Udah lu duduk di Grand Hyatt, duduk kita cerutuan. Saat itu cerutu mahal Pak, satu cerutu itu bisa 600.000 dan konsepnya adalah investasi. Lu nggak beli rokok Pak, lu investasi rokok. Cerutu kita ceruku, lalu bener datang satu orang duduk depan ngomongin bukan lagi 1 miliar. Jadi saya mau jual tower ini nggak mau, saya mau tetap 20 triliun.
Gak bisa kurang. Loh ayolah Pak, kurangin lah Pak. Pembeli saya di Singapura gak mau 20 triliun, maunya 18 triliun. Kalau Bapak 18 triliun, saya telepon sekarang, besok transaksi Pak. Gak bisa, keluarga saya gak setuju. Saya maunya 20 triliun. Pak cuman ada di Grand Hyatt. Omongan ini gak ada di omongan ini nggak ada di lalapan ya, di kafe seputaran Sudimoro, nggak ada. Adanya di tempat-tempat itu. Lalu saya bilang, kenapa saya harus dengar itu? Loh, kamu salah. Semakin banyak kamu mendengar kata-kata miliaran, triliunan, bisnis, jual, komisi, akan semakin cepat kamu di sana. Kalau kamu dengarnya, ya udah dapat belum video Gisel? Nah, ada nih gue yang 1 menit, ya kan? Ada kan kata-kata itu kemarin. Akhirnya bukan nemu video Gisel, video-video yang lain dicari. Nah kayak gitu loh. Udah dapat belum gosip? Ini Gubernur Jakarta positif lu. Udah dapat belum videonya? Ah itu doang yang diomongin gitu loh. Ya lah. Jadi saya nggak pernah ngomong ini di tempat lain sebenarnya. Jadi saya dibawa, dimentor sama seseorang yang punya mindset di atas. Tidak peduli sekarang kalian di mana. Kadangkala saya masih sering lakukan itu. Saya pakai nggak harus pakai jas, tapi well perform, bajunya rapi, terus nongkrong di sini di mana sih? Hotel Tugu, duduk aja di Hotel Tugu, dengerin. Misalnya berani ke Surabaya, Seraton, duduk di Seraton, create. Semakin Anda melihat, semakin banyak Anda mendengar, semakin banyak Anda meresap, Anda akan menjadi itu. Betul ya? Mau ngetes, kata orang sih, kalau lu lebih banyak ngomongin anak lu bego lu, anak tolol lu, anak bego lu, jadi pinter nggak? Enggak. Kalau bisa lu ngomong, oh kumprang pecah, oh anak pinter, bagus, ayo nak pecahin lagi nak, satu lagi nak gitu. Anak lu bakal jadi pinter Pak. Karena itu yang di-create sama kita. Manusia itu hanya mendengar dan melihat. Semakin banyak dia mendengar kata-kata miliar, triliuner, dia akan semakin dekat. Saya juga nggak pernah ngebayangin Mbak, waktu saya habis ya. Satu Bebas, menit Pak. lagi, 1 menit Iya. lagi. Saya nggak pernah bayangin saat ini saya bertransaksi sekitar 27 miliar Mbak. Wow. Saya nggak pernah ngebayangin. Masuk Malang, sebelum masuk Malang saya nggak pernah bertransaksi 27 miliar. Kemarin Rizjo berhasil membeli 1 buah pom bensin di Surabaya dengan total sekitar 25 miliar Pak. Kasih tepuk tangan dong. Nggak pernah saya bayangin sebelumnya saya bisa naik mobil Alphard. Seperti Mbak Lala pernah punya juga. Saya nggak pernah ngebayangin. Cuman yang saya bayangin ya, apapun mobil saya yang saya rasakan adalah Alphard. Saat itu saya pakai Jazz, ya ini nih Alphard gue nih dalam hati gitu. Ini nih Alphard gue nih gitu. Itu yang kita create, semakin banyak gue dengar karena lingkungan kita lah, kalau misalnya kita bergaul sama harimau, kita jadi harimau. Even kamu adalah kucing. Ya. Elang kamu ambil dari atas, taruh di kandang ayam, bisa terbang gak dia? Gak bisa. Bahkan dibego-begoin gak? Kalau zaman sekarang ngomongnya apa? Dibully nggak? Bisa bunuh diri nih kalau gara-gara dibully, gitu ya. Ah lu aneh, sayap lu terlalu gede buat kita, lu bukan ayam lu gitu ya. Kok paruh lu begini sih? Lu bukan ayam nih. Dibully Pak habis-habisan. Makin besar semakin berbeda kan sama ayam kan. Lu diadopsi dari mana sih? Lu bukan anggota keluarga ayam nih. Wah lu parah lu jelek lu, digituin nggak? Tapi waktu kemudian dia menemukan, tar dulu, itu di atas ada apa ya, kok terbang di udara, kok keren banget. Makhluk bisa terbang, satu-satunya burung yang bisa terbang, mendampingi pesawat terbang, bahkan ada kecelakaan gara-gara elang, gara-gara pesawat terbang itu jatuh, gara-gara ditabrak elang, salah satunya. Ya, dia wah apaan tuh, elang, kok mirip ya, begitu turun ke bawah, loh kok mirip gue, kok gue gak mirip ayam. Ntar dulu nih, disamperin, ngobrol. Lu elang bro, lu bukan ayam. Enggak, gue dari lahir ayam kok. Bukan, lu lihat tuh, teman-teman lu beda sama lu.
lu bukan ayam, lu elang. Begitu dia punya mindset elang, kemudian dia mengepakkan sayapnya, akhirnya dia bisa terbang. Dan sekarang dia jadi miliarder. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia seorang miliarder. Seperti itu. Jadi komunitas itu sangat penting. Jadi lu harus bergabung sama komunitas yang bisa membawa kamu ke sana lah. Gitu. Jadi dan juga harus berupaya untuk menyesuaikan diri. Betul. Nah tadi saya bilang, balik lagi ya, menyesuaikan diri kayak tadi, berpakaian dengan baik, well perform lah ya. Well perform itu apa sih? Cakap ya. Ya. Cakap, lalu kemudian nyaman dan ngobrol sama orang, itu udah cukup sih untuk start from the beginning sih. Ya, yang jelas dasarnya adalah keberanian ya Mas ya. Keberanian. Karena kalau pemalu nggak bisa ya. Nggak bisa Mbak. Dibully. Oke.